Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Vagianto Jaya guys. Oke, jadi video kali ini tepat di 3 Agustus 2025 guys, yaitu kita tepat di hari ke-87 pemakaian Honda Supra X 125 Fi yang terbaru, atau bisa dibilang mesin KYZ. Jadi yang beredar itu mesin KYZ guys. Nah, bukan KPH ya. Kalau KPH itu di Supra yang lama ya, di karbu itu mesinnya itu tipenya KPH, tapi kalau yang ini, nah ini mesinnya itu KYZ guys. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi hari ini yaitu tepat di 87 hari guys pemakaian Supra X 125 Fi yang terbaru ini guys ya. Oke, langsung saja kita ke motornya guys. Oke cuy, jadi hari ini tepat di 87 hari pemakaian Honda Supra X 125 Fi yang sudah kita sering bahas ya, yang sudah sering kita bahas. Jangan kebalik guys. Jadi seperti itu ya, jangan kebalik. Kita ulangi lagi. Tepat di 87 pemakaian Supra X 125 Fi yang terbaru 2025 yang bermesin KYZ. Nah, jadi seperti itu guys ya. Oke, jadi yang pertama di 87 hari ini guys, apa yo? Sebenarnya sih nggak ada perubahan guys. Nah ini yo, ini kemarin sorry guys, ini tuh double tip. Ini kita kasih double tip yo, karena ya seperti biasa guys, mengurangi getaran yo. Ini kemarin cuy, pas aku pasang ini yo. Nah di video kemarin kalau teman-teman nonton yo, itu kan kita pasang tombol ini saklar, terus ini belum ya kemarin ya. Yang belum itu kemarin ini guys, saklar lampu utama atau lampu dim, dan saklar starter guys. Nah kemarin cuma masang, di video yang kemarin itu kita cuma masang saklar bel dan saklar hazard. Nah jadi seperti itu ya. Berhubung kemarin sudah datang saklarnya, ini kita pasang dan sama ini guys. Dan kebetulan masang ini tuh guys. Oke, kita terangin di sini yo. Nah kemarin pas waktu kita masang ini tuh, ternyata seperti di video yang kemarin ya, yang sudah kita omongin, ternyata itu kabelnya itu colokannya itu ini tuh 4. Nah 4, dan yang aslinya pembawaannya itu 3 guys. Nanti colokannya itu setrumnya itu 3 ya. Nah jadi terpaksa kita itu belikan kayak konverternya guys. Nah kita belikan di konverternya yo, dan kita kan lepas ini semua yo. Dan ternyata ini di batoknya yang sangat istimewa ini guys, sangat getar ini. Itu kemarin aku lupa ya, kalau nggak salah ada videonya, ada fotonya, itu kita kasih double tip teman-teman yo. Double tip seperti ini. Nah double tip ini ternyata ya lumayan guys. Jadi lumayan getarnya itu berkurang, tapi getarannya itu nggak terlalu parah kok guys. Yang jelas sih ada getaran di bagian sini tuh ya, ada getaran yang jelas seperti itu, tapi nggak terlalu apa-apa. Tapi sebenarnya sih getaran itu sangat agak risih ya, mengganggu ya. Tapi ya namanya juga ini problem yang nggak terselesaikan oleh Honda. Kenapa ya? Aku itu selalu berpikir kenapa Honda nggak bisa nyelesain atau belum menyelesaikan masalah getaran di batok Supra ini guys. Padahal sayang sekali ya, padahal Supra 125 Fi ini tampilan sudah oke guys. Secara tampilan, secara look dia itu oke yo. Dan secara mesin juga dia itu terkenal bandel guys Supra ini yo. Dibanding kompetitornya yang lain guys, ini terkenal sangat bandel, sangat kenceng yo di kelas 125 cc guys. Nah tapi sayang sekali ya, cuma di masalah batok ini aja yo. Ini belum diselesaikan. Kalau menurutku itu belum diselesaikan oleh Honda. Nggak tahu kenapa, apa ini plastiknya ini kurang solid. Ini bunyinya aja, kalau teman-teman dengar itu bunyinya ini kayak plastiknya itu sangat tipis guys. Kayaknya seperti itu kalau menurutku yo. Nah ini yo, ini sangat tipis guys dibanding yang lain di Suzuki yo. Bukannya kita itu mau ngebeda-bedakan, tapi yang jelas yang lain di Suzuki atau di Yamaha itu plastiknya ini, bodi-bodinya ini itu kayak keras guys, nggak kayak ini yo bunyinya yo. Nah bunyinya itu nggak seperti ini guys di kelas yang lain. Kenapa memang di yang lain itu, di Yamaha atau di Suzuki itu kayaknya lebih kokoh gitu guys menurutku dibanding Honda. Kalau masalah cat yo, catnya itu juga ini sangat bagus sih kalau menurutku yo.
Padahal ini teman-teman tahu ya, di videoku yang lama ini tuh setiap hari kena panas guys, meskipun kita kasih tutup ya, meskipun dikasih tutup di pabrik ya, yang jelas sih masih panas. Tapi alhamdulillah catnya ini bagus sekali guys, jadi nggak ada warna yang berubah ya di 87 hari pemakaian, jadi nggak ada yang berubah. Kebetulan sih apa ya, kemarin kita cuma belikan, kita rawat pakai chain loop di rantainya ini guys. Nah, di rantai kita rawat pakai chain loop, makanya ini masih apa ya, kelihatan kayak masih bagus ya, karena kita belikan chain loop untuk ngerawat rantai. Jadi seperti itu ya. Di lainnya sih overall masih oke guys. Tampilannya ini sangat sporty kalau menurutku ya. Cuma ya itu aja yang kalah guys, di batoknya yang getar itu ya. Andai saja Honda segera menyelesaikan batok yang sangat istimewa itu guys, yang sangat getar itu, mungkin jelas ini jadi motor pilihan ya, pilihan konsumen yang jelas sih seperti itu ya. Karena motornya juga irit, motor sangat irit sekali guys, dan apa, suspensi ya depan belakang ini sangat oke kalau menurutku guys. Nah, jadi seperti itu ya, nggak banyak perubahan di 87 hari ini guys, masih oke semuanya. Nah, jadi setelah kita ganti warna merah itu ya, tombol saklar kita kasih warna merah itu terlihat kayak agak garang sedikit guys. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba hidupin ya, apakah getarannya itu terdengar sampai sini. Oke, kita coba hidupin. Oke, kita starter. Nggak kedengar. Emang getarannya itu mungkin apa ini, nggak tahu ya, apa ini gara-gara masih baru. Yang jelas ini guys, nah ini kalau nggak dipasang plat nomornya itu pasti nggak ada getaran guys. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan denger. Nah jadi kayaknya guys, ini baut-bautnya juga rapat ya, cuma kayak kurang solid gitu guys menurutku ya. Ini kan tahanannya ada di sini ya. Nah ini tahanan di sini, dan di sini kecil, jadi kayak kurang apa ya, kayak kurang banyak guys. Andai kata di sebelah sini ini dikasih ya pojokan dan pojokan, mungkin ini kalau kita tekan, nah nggak getar guys kalau kita tekan. Jadi kayaknya kurang banyak ya tahanannya seperti ini tuh, ini kurang banyak lah menurutku, harus seperti itu. Nah itu real guys ya. Kalau teman-teman kemarin di komentar tuh ada yang ngasih katanya suruh ganjal pakai kardus lah, tapi yo ganjalnya itu di mana cuy, masa di sini ya kan, nggak mungkin kan, ini kan sangat sedikit gitu loh guys. Nah sangat sedikit cuy. Nah jadi seperti itu ya. Nah kalau kita pegang ini nggak getar guys, tapi kalau kita lepas, nah itu menjadi poin penting ya buat Honda harus ngelihat ini guys. Mudah-mudahan ada teman-teman yang nge-share video ini, nge-share sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Jangan lupa di-share. Jadi video ini jangan lupa di-share biar pihak Honda ada yang ngelihat dan segera dibenahi guys. Jadi seperti itu ya. Nah di batoknya juga nggak kedengeran ya, karena emang setelah kita ganjel pakai 3M. Nah setelah ganjel kita pakai 3M di sini ya, di sini banyak lah yang jelas guys. Ada kalau nggak salah itu 4 ya, di sini 2, di sini 2 kalau nggak salah, kita kasih 4. Cuma itu guys, dan ini suaranya knalpotnya ya sangat renyah sekali guys. Bahkan ada teman-teman di kolom komentar itu bilang ini motor suara knalpotnya itu paling gurih guys, paling gurih, nggak ada lagi di kelas 125 cc dibandingkan kompetitornya, entah itu di Suzuki atau di Yamaha. Ini paling gurih suaranya guys. Nah jadi seperti itu guys yo. Nah mudah-mudahan teman-teman denger ya suara di tempat plat nomornya ini. Aduh parah guys, parah sekali cuy. Nah oke teman-teman ya, jadi seperti itu guys yo, di 87 hari pemakaian
sudah mencapai berapa bulan yo? Kalau nggak salah itu sekitar menginjak 3 bulan guys, menginjak ke 3 bulan. 3 bulan itu harusnya kan 90 hari yo. Nah ini udah 87 dah. Ini sangat sebentar lagi menginjak ke 3 bulan pemakaian Supra X 125 Fi yang terbaru teman-teman ya. Jadi tolong buat yang ngelihat video ini agar di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi ya, biar ada perubahan ya dari Honda, agar ada perubahan, agar segera dibenahi di plat nomor teman-teman ya. Karena sayang sekali guys, motor sudah bagus, mesin juga sangat oke, terus sangat irit. Jadi sangat irit sekali guys motor ini guys. Jadi teman-teman kalau mau beli motor ini, saya rekomen daripada teman-teman itu beli yang bekas apa itu motor Supra X 125 Fi yang karbu, yang sekarang sudah nggak produksi lagi yo. Jadi saya harap sih teman-teman masih bisa lah beli motor ini yo di tahun 2025, bahkan di tahun 2026 mudah-mudahan. Jadi tolong buat kalian-kalian yang nonton video ini guys, ini video ini harus di-share, harus disebarkan yo. Biar kita bukan apa ya, kita bukan menjelek-jelekkan Honda, cuma dari video ini kita itu agar Honda, pihak Honda itu yang lihat ini bisa dibenahi lah guys. Nah jadi seperti itu ya, biar bisa diupdate kekurangan-kekurangan yang ada di Supra X 125 Fi terbaru guys 2025. Itu aja sih kalau menurutku ya. Overall semuanya sih oke ya. Oke, ban juga masih tebal, pengereman juga masih pakem, depan belakang suspensi oke. Terus sangat irit bahan bakar ya. Nah jadi seperti itu ya, di 87 hari pemakaian Honda Supra X 125 Fi yang terbaru. Jadi seperti itu, jangan lupa di share, like, komen ya teman-teman yo. Komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa sharing ya di kolom komentar kekurangannya dan terus kelebihannya apa di Supra X terbaru ini guys. Karena memang menurutku Supra X 125 Fi ini terbaru ini di tahun ini ya, di tahun 2025 itu pembeliannya kayaknya sih kurang guys. Karena aku jarang banget orang lihat pakai motor ini cuy. Meskipun katanya ini motor bapak-bapak ya, padahal yo sesungguhnya sih enggak ya, ini motor bandel guys. Jadi menurutku seperti ini, daripada teman-teman beli Matic ya. Nah ini kita bahas tentang mengenai Matic ya. Bahkan banyak sekali ya teman-temanku itu di pabrik atau banyak lah yang jelas kenapa nggak beli Matic, kenapa nggak beli Matic. Nah jadi seperti itu, jadi kita bahas ya. Yang pertama alasan kenapa aku nggak beli Matic, karena memang yang pertama ini guys, itu menurutku Matic itu motor cewek guys, motor perempuan, motornya perempuan menurutku pribadi ya. Terus yang kedua apa ya, sebagai kita kan masih lajang, masih belum berkeluarga ya. Jadi kalau kita itu pakai Matic ya kelihatannya kayak bukan anak muda guys. meskipun ini mungkin banyak apa ya banyak yang nggak suka, bang Matic ada yang lebih besar cc-nya dari ini mas, ada yang Matic ada yang lebih apa ya, lebih kenceng daripada ini. Iya, tapi menurutku pribadi guys, kalau anak lajang pakai motor Matic itu kelihatan kayak kelihatan kayak apa ya, kelihatan kayak lemot guys. Jadi kenapa harus pakai Matic gitu anak muda? Kecuali kalau kita itu nanti ya, misalkan kita itu sudah berkeluarga, ada pasangan, ada mungkin anak, dan yang jelas kalau pakai Matic itu lebih cocok ya. Nah, jadi buat membawa sesuatu barang ataupun membawa anak kecil di depan itu sangat enak sekali ya kalau pakai Matic. Tapi kalau anak lajang guys, kenapa pakai Matic gitu loh? Kan nggak bisa greng nggak bisa gitu guys ya, menurutku pribadi. Meskipun ini banyak mungkin teman-teman yang nggak setuju, tapi yang jelas kenapa aku nggak pilih Matic di 125 cc, kan ada ya banyak ya varian ya, kayak Vario, dan terus ada Scoopy yang cc-nya 110-an mungkin. Tapi aku memilih Supra karena ya memang ya itu tadi guys, kalau masih sendiri lajang pakai Matic itu kayak apa ya, kayak manja guys. Cowok pakai Matic sekalian aja pakai lipstick. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian videonya ya, singkat tapi yang jelas itu di video updatean kita di 87 hari
pemakaian Honda Super X 125 Fi. Nah, jadi seperti itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya, agar Honda segera tahu dan segera mengupdate ya tentang kekurangan-kekurangan yang menurutku sih kekurangannya itu apa ya, sangat kecil sekali guys, tapi harus bener-bener diperhatikan sih kalau menurutku seperti itu. Oke, langsung aja guys, kita potong sampai di sini videonya, dan sebentar lagi kita nonton drag lagi guys. Jangan lupa subscribe ya. Kita nonton drag itu buat apa ya, buat seru-seruan aja guys, bahwa agak seru sih gitu loh nonton drag guys. Oke, nggak usah panjang lebar guys, mungkin terlalu kepanjangan ya. Jadi seperti itu, saya Fagianto pamit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you guys.